itu dua. Ayo, come on, guys. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom, haleluya. Hari ini yang akan dibahas adalah tentang iman. Nah, iman bolak-balik ya. Yang sering rajin akan mengerti ya. Kadang-kadang adik-adik datang ceritanya tentang iman, ya kan dikotbahkan, dikasih tahu, diajarkan ya. Tapi adik-adik bisa mengerti 100% nggak waktu dikotbahkan? Nggak bisa kan? Ya itu gunanya kita tetap setia. Yang setia itu untung. Ya, dikotbahkan berapa persen dia terima. Nanti ada lagi tentang tema yang sama. Adik-adik jangan, lah ini lagi. Tetapi nanti ada beberapa tempat yang adik-adik belum mendapatkan firman itu, mutiara-mutiara yang indah itu ya. Jadi adik-adik tetap setia, maka iman dan rohani adik-adik akan bertumbuh dan akan menjadi semakin indah ya. Itu orang yang setia, diajak orang tuanya gereja manut, ada yang berontak ya nanti rugi sendiri ya. Ini hari ini tentang iman. Kita buka Ibrani 11 ayat yang pertama. Nah, yang menemukan silakan dibaca. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, puji Tuhan. Ini kan habis ini ada bazar ya. Beberapa minggu ke depan nanti akan ada bazar dan itu ada tiketnya, dan tiketnya itu bisa didapat kalau kesetiaan adik beribadah itu dapat kupon atau tiketnya itu nanti untuk dibelanjakan, dan juga menjawab pertanyaan, juga bersaksi ya, juga membaca juga dapat poin juga ya. Jadi adik-adik tetap semangat. Memang bukan itu poinnya untuk dapat itu, bukan ya, tetapi ini untuk menarik adik-adik supaya tidak malu-malu ya. Jadi lebih lagi untuk Tuhan, yang terutama adalah untuk Tuhan ya. Kita ini sebagai mister dan miss itu untuk membuat adik-adik lebih lagi pada Tuhan ya. Jadi yang mungkin agak minder itu boleh gabung ya. Jadi kita bisa lebih indah lagi bertumbuh bersama Tuhan. Puji Tuhan ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, adik-adik itu kalau ada harapan, ya berharapnya pada siapa? Nah, puji Tuhan kalau sama Tuhan ya. Kita masih semua senang. Tapi apakah benar-benar pada Tuhan? Misalnya adik-adik kepingin sepatu, harapan sama Tuhan atau orang tua yang paling dekat? Ayo. Ada yang wah minta papa mama aja cepat ya, seperti itu mungkin ya. Tapi yang benar adalah harap Tuhan ya. Kalau harap Tuhan, kalau orang tua di dalam Tuhan ya pasti tahu loh, anaknya sepatunya udah mulai ganti, perlu ganti, atau kadang-kadang adik-adik berdoa, Tuhan yang ngomong ke orang tua, itu loh anak mau minta sepatu ya, seperti itu ya. Itu bisa saja terjadi ya. Orang tua mana misalnya kalau sepatunya jebol itu, aduh bang, itu gak dibeliin ya. Kalau ada berkat pasti dibeliin ya. Mungkin kalau orang tuanya masih harus simpen uang dulu, itu juga bisa terjadi. Tetapi ya ini contohnya seperti itu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap apa? Ya kalau harapnya sama Tuhan itu betul ya. Terus juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya.
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa artinya? Ya, misalnya tadi kalau sepatu, ternyata aku harap Tuhan, sepatunya datang, puji Tuhan ya. Itu Om pernah ya waktu melayani Tuhan. Waktu itu Om sering melayani ke Adi Jasa dan sepatunya Om itu udah mulai jelek. Terus ya di kantong ya masih belum buat sepatu itu belum ada. Ya, waktu pelayanan beberapa kali nggak lama itu ada berkat dari Tuhan. Ya biasanya aman suka nolak ya, nggak usah. Nah pada saat itu Om melayani bersama Aik Iman. Nah, kalau kalian tahu ya, kalau nggak, yang orang-orang lama tahu ya, orangnya sudah nggak ada di sini, pindah ya ke gerejanya, kembali ke gerejanya. Nah itu dia diberitahu Tuhan, nanti ini kamu akan dapat berkat dan tidak boleh tolak. Waduh, iya, masa segitunya? Ya saya tak tolak. Ya, puji Tuhan. Terus padahal ya kadang-kadang perlu, tapi kadang-kadang ya karena untuk Tuhan ya saya tolak aja. Terus pada saat itu juga diberitahu seperti itu ya, Om terima. Ya, puji Tuhan ternyata bisa buat beli sepatu yang baru dia. Seperti itu. Itu kita harap sama Tuhan, tetapi kadang-kadang dikasih berkat itu nggak mau ya, aneh juga ya. Tetapi ya seperti itu ya. Terus akhirnya sampai ada yaitu orang yang ngomong kali ini nggak boleh tolak berkat itu, sampai seperti itunya ya. Padahal ya Tuhan itu tahu ya. Kadang-kadang kita itu mau dikasih kok nggak mau ya, itu kadang-kadang juga aneh ya. Ya makanya kita perlu dengar-dengaran sama Tuhan. Itu contoh kecil bahwa kita harap sama Tuhan dan terjadilah sesuatu. Itu iman ya. Tetapi yang terlebih lagi iman di dalam Tuhan ya. Misalnya kita lihat ya, Roma 10 ayat 17. Yang sudah ketemu? Roma 10 ayat 17. Ya, silakan. Roma 10 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Iman itu apa? Pendengaran akan firman. Timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu dari sumbernya dari firman Kristus, bukan dari yang lain. Kadang-kadang adik-adik mendengarkan misalnya ada suhu atau dukun bisa berbuat sesuatu. Kalau kamu nanti percaya sama saya, nanti kamu bisa gini. Nah, tapi habis itu nanti kamu bayar saya dulu segini. Ya seperti itu ya. Itu dukun ya. Kenapa dia nggak minta kekayaan sendiri? Padahal dukunnya bisa minta kekayaan sama kuasa gelap, tapi karena di situ ada kutuk, ya dia sendiri nggak berani. Cari orang lain. Dia yang terima uangnya, orang lain yang dikutuk. Ya seperti itu ya. Jadi hati-hati. Kalau di dalam Tuhan tidak seperti itu. Kita percaya firman Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan akan memberkati firman-Nya. Ya. Tuhan akan memberkati yang kita percaya. Misalnya, ya ada orang percaya itu berbeda-beda adik-adik. Ya, dia berharap dan percaya pada Tuhan, tapi itu berbeda-beda. Tapi waktu pertama ya, orang ini mendapatkan ujian. Ya, misalnya ada sakit atau kekurangan. Tuhan itu akan melihat, akan menguji apakah benar-benar percaya atau tidak. Ya. Dengan apa? Dengan seperti tadi. Terus Tuhan, orang itu reaksinya bagaimana? Reaksi orang itu bagaimana? Yang pertama mungkin reaksinya ya dia bisa waktu dia minta pertolongan sama Tuhan sepertinya tidak ada jawaban. Ya. Dia bereaksi, gak Tuhan-Tuhanan lagi, ada yang seperti itu ya. Ya kasihan. Ya jangan sampai kita anak adik-adik yang di sini ya anak Tuhan terus minta pertolongan sama Tuhan belum dijawab terus menyerah. Itu tidak baik ya. Tidak boleh. Kita harus tetap berharap sama Tuhan. Yaitu kadang-kadang Tuhan biarkan itu terjadi untuk melihat kesetiaan adik-adik ya. Kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu tidak mudah ya.
Om mengalami ya, mengiring Tuhan, ya mengalami berbagai macam ya ujian cobaan juga. Chandra ini sudah melewati ya sakit sampai seperti gitunya kita sudah pernah mendengar dan sembuh, puji Tuhan. Ya juga Om juga mengalami ya saya Om ceritakan ini anaknya Om yang Jocelyn ini ya. Yang ini kan ada yang naik kelas jadi nggak ngerti ceritanya ya. Om ceritakan lagi yang mungkin yang besar-besar tahu. Anaknya Om yang Jocelyn ini waktu lahir ya umur kurang lebih 2 minggu masuk rumah sakit ya karena tersedak paru-parunya kemasukan susu. Habis itu dicek susunya sudah dibersihkan tapi ternyata dia masih lemas. Terus dilihat ternyata ada elektrolit dalam tubuh yang nggak normal ya, elektrolit tubuh itu di bawah normal. Terus nafasnya itu masih nggak bisa normal, akhirnya masuk NICU atau ICU-nya bayi ya. Di sana kurang lebih hampir 1 minggu ya, akhirnya Tuhan tolong dan sembuh. Itu Om juga berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, ngotot berdoa sama Tuhan ya, karena Om percaya sama Tuhan, karena Tuhan itu bisa menyembuhkan. Tetapi ada beberapa saat mungkin ada sakit tapi kok didoakan nggak sembuh-sembuh. Mungkin kita itu loh, ini Tuhan ada atau enggak ya, seperti itu ya. Itu masih mengarah pilihan loh, itu Tuhan ada atau enggak. Tetapi kalau orang yang lemah imannya terus nggak Tuhan-Tuhanan lagi ya, itu kita tidak boleh, kita tidak meniru yang itu. Tetapi kita percaya ditolong atau tidak ditolong, kita tetap percaya pada Tuhan ya. Dan Tuhan bilang pasti aku nolong ya. Kalau Tuhan mau jawab sekarang pasti aku tolong, tapi waktunya itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau waktu kita kepingnya cepat dan instan ya kan. Yang penting Tuhan dan cepetan ditolong ya, orang itu seperti itu pinginnya. Tetapi Tuhan itu mengolah kita adik-adik ya. Jadi kita kadang-kadang harus sabar ya. Itu tidak hanya berhenti sampai di sana. Anaknya Om itu mau keluar rumah sakit ya, udah mulai baikan, itu susternya bilang ini anaknya sudah sembuh tapi belum 100% ya. Jadi kalau nangis mukanya biru kayak dicekik, jadi waktu nangis mukanya biru. Nah, terus ini berani tak mau dibawa pulang ya, karena Om mikir wah berani nggak berani ya kita harus coba ya, kita di dalam Tuhan kita coba. Karena kalau nggak dibawa pulang, kalau di rumah sakit terus gimana ongkosnya? Ongkosnya jalan terus ya. Yaitu kita tahu rumah sakit nggak murah dan akhirnya kita bawa pulang. Bawa pulang katanya orang-orang ini anaknya dipijat bayi ya supaya lancar peredaran darahnya. Ya pertama Om ya wah masih mikir-mikir. Akhirnya ada saudara jauh itu pintar pijat bayi. Akhirnya waktu kita liburan tahun baruan kita ke sana dipijat ya, anaknya Om dipijat nangis itu biru seperti yang dulu itu, pokoknya nangis anak ini harus cepet-cepet dipupuk supaya reda. Kalau nggak gitu biru ya kayak ketekak gitu, nafasnya itu nggak normal. Akhirnya itu 2007 dia lahir ya, tahun baru 2008 waktu dipijat itu dia nangis biru sampai matanya malik terus berhenti nafasnya. Nah itu istrinya Om ya udah nangis ya, Om ya tetap doa sama Tuhan. Akhirnya ditidurkan di kursi, Om bantu pernafasan 3 kali ya. 1 kali belum apa-apa, 2 belum. Yang ketiga puji Tuhan bernafas lagi ya, puji Tuhan. Nah, sekarang dan itu tidak selesai adik-adik ya, puji Tuhan. Setelah beberapa tahun dia umur 5 ada lagi umur 5 Om ajak dia berenang. Dia lihat air banyak itu yang di Citraland itu ya, sekarang udah tutup ya. Dia lihat itu ya langsung kram deh, tangannya gini. Ini kenapa nih? Papa yang pegangi nanti kalau berenang kan masih kecil ya. Tapi dia udah takut sendirian jadi belum nyemplung. Udah pulang akhirnya dia kram. Terus kram itu berkelanjutan di hari-hari berikutnya sampai besar ya.
Terus dokter bilang kemungkinan psikis ya, atau dia ketakutan sekali. Dan memang dari bayi waktu dimandiin itu dikasih air itu bisa kayak jombol-jombol itu, ketakutan dia kayak sama air gitu ya. Ya itu ya, puji Tuhan. Dan akhirnya kadang-kadang kalau lagi masa-masa berat sekolah ulangan itu bisa kram, jadi pijetin kram, dia gitu lagi pijet sampai besar ini ya. Barusan ini 2 minggu lalu dia kram, dan itu yang lumayan berat karena biasanya setelah kram itu nanti pagi sore sudah selesai, kalau malam pagi sudah selesai biasanya gitu ya. Yang ini 1 hari itu enggak selesai sampai besoknya 1,5 hari. Dia kalau habis kram itu sakit semua, jalannya masih pelan-pelan karena kramnya itu nggak main-main. Kaki ini yang harusnya gini jadi lurus gini, terus kentolnya ketarik gitu sampai mendol keras gini ya, itu dipegang sulit sekali. Terus tangannya gini sampai melunter-melunter kayak gini ya. Terus itu sampai lidah sampai perut kramnya. Jadi om doa, Tuhan tolong. Terus om ngomong sama Tuhan, kenapa ya kayak gini ya. Terus om dapat, ini umurnya sudah berapa? Kalau dulu mama papa ya kita berdoa ya, Tuhan tolong. Sekarang kalau besar, ini orangnya yang harus minta. Oh Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Terus om ngomong ke dia, ini kamu harus minta sendiri sama Tuhan, sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Karena umur, kalau firman Tuhan 12 tahun ke atas itu baptisan, ambil keputusan sendiri ya. Dia udah berapa orang? 15 ya, 15. Nah, dia harus minta sendiri. Ngomong waktu itu hari Jumat ya, Kamis itu 1 harian dia sampai malam itu nggak enak kram, dia betulin, enak titik kram lagi, sampai hari Jumat. Jumat itu pagi om bilang seperti itu. Terus ada doa puasa, kita setel doa puasa. Waktu itu Pak Miju, ya Pak Miju, ternyata firman Tuhan yang disampaikan ada sisipan dari Tuhan. Ya. Siapa yang sakit sudah dari lama, loh itu jos itu loh. Itu untuk mempertumbuhkan imanmu. Nah, itu makanya itu, ya itu pagi udah tak kasih tahu. Terus habis itu doa puasa keluar lagi. Itu sedikit ya, padahal firmannya lain, tetapi di situ disisipkan dan jelas sekali. Jadi kamu harus percaya sungguh-sungguh. Ya, jadi iman itu seperti itu. Bukan sakit, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana kita ngomong Tuhan penyembuhku, nggak pernah sakit ya, tetapi kalau sudah sakit ya Tuhan, kita berharap sama Tuhan adalah penyembuh. Kalau kalian bisa sehat-sehat tanpa sakit, ya puji Tuhan. Itu berarti memang Tuhan setiap hari beri kesehatan, nggak perlu sakit, itu ya bersyukur sekali. Tetapi kalau sakit pun harus dialami, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Beberapa waktu lalu juga om mengalami ya yang tahu kena itu demam berdarah, kena DB ya kelihatannya kuat ya, tetapi orang kuat sebesar apapun karena kena nyamuk demam berdarah bisa geledak ya, bahkan bisa berangkat. Dan om itu di transfusi darah nggak banyak ya, cuma 20 kantong ya, 20 10 terus kurang tambah 10 lagi ya, itu sudah turun sampai 3.000 ya HP-nya. Tapi ya karena ukuran Tuhan ya om bisa ada sampai saat ini ya. Jadi adik-adik harus imannya itu diolah, ditumbuhkan. Jadi iman itu bisa ditumbuhkan ya, dengan apa? Dengan setia, dengan membaca firman Tuhan ya. Kalau imannya sudah kuat, maka adik-adik tidak mungkin bicara wah wes Tuhan-Tuhanan lagi ya. Pada saat pertolongan tidak ada, tetap aku mau percaya pada Tuhan. Contohnya siapa yang mengatakan meskipun ya jika Tuhan tidak tolong, aku tetap mau percaya pada Tuhan. Tahu nggak siapa yang ngomong seperti itu? Dapat kupon. Ya? Dapat kupon. Loh, jangan nanya dapat kupon, dijawab dulu. Kalau kamu dapat poin dari Tuhan toh. Apa kuponnya dong? Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, puji Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Itu kalau kupon itu nanti yang nilai guru kelas. Ya. Kalau om nggak nilai itu. Tapi om masih bagus. Langsung. Mari kita bagi.
Lumayan. Ya. Terus kita lihat ya. 2 Korintus 10 ayat 15. Bagian A saja. 2 Korintus 10 ayat 15. Tuh. 2 Korintus 10 ayat 15 ya. Maaf itu ngelok. Ya. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Daerah kerja. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok oleh kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapatkan penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kamu. Intinya mengambil yang tengah ya. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, jadi iman kita itu makin bertumbuh. Ya, ini ada wilayah kerjanya ya, sendiri-sendiri. Rasul-rasul itu ya. Jadi kita wilayahnya sini, gereja lain ya wilayahnya dia sendiri. Yang penting di sini adik-adik itu bertumbuh. Dikatakan iman itu bisa bertumbuh. Kalau adik-adik sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka iman adik-adik bertumbuh. Tapi kalau adik-adik hanya sambil lalu ke gereja ya, gereja ikut orang tua, tapi nggak sungguh-sungguh. Sudah dibawa orang tua puji Tuhan, ya sekalian sungguh-sungguh adik-adik. Ya kalau nggak rugi. Ya. Nah itu iman itu ada yang besarnya sebiji sesawi. Ya. Ini pengertian iman ya adik-adik ya. Iman itu bisa bertumbuh ya sebiji sesawi. Dikatakan juga ada imannya. Ada 2 lagi, ada yang bisa jawab? Iman jahat. Ada 3 ya, iman besar biji sesawi. Yang kedua iman Lukas 7 ayat yang ke-9. Ayo baca Lukas 7 ayat yang ke-9. Ayo baca cepat. Ya gantian. Nah. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman apa? Angkat tangan, iman apa? Yang tahu iman apa? Nyimak sendiri, yang dibaca nggak disimak sendiri. Iman sebesar. Nah,